Airin, ngomong yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semuanya, amarah Ketua Umum PDI Perjuangan yang kerap meluap-luap di depan para kadernya hingga kini masih menyedot perhatian publik. Lihat saja pada saat Airin dipermalukan dan dibentak, tentu sangat kelihatan agak angkuh ya, kata netizen ya. Kemudian juga warganet bilang arogan sekali gitu. Nah, apakah tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan akan diperlakukan sedemikian juga nantinya? Banyak yang berharap Anies Baswedan tidak bergabung dengan PDI Perjuangan gitu, untuk menjaga harga diri perasaan terdalam para simpatisan dan loyalisnya. Oke, untuk yang tadi diomongin gitu kan, emak-emak biasa dong kalau udah agak sepuh gitu kan. Tetapi pada umumnya ketua-ketua umum partai ini nggak terlalu meledak-ledak. Tetapi kalau kodrat seorang perempuan memang begitu. Ya, kalau ketua-ketua partai dari kalangan kaum Adam ya, kaum Adam ini lebih kepada berbasis rahmat ya, berbasis kasih sayang gitu. Jadi banyakkan senyumnya, banyakkan guyonnya, banyakkan begitulah dalam upaya mempengaruhi ya seluruh simpatisan dan kader partai yang dibinanya. Tetapi kalau yang emak-emak yang mimpin partai gitu kan, ini condong apa ya, biasalah gitu. Kalau udah naik tensi darahnya gitu kan, putra-putri beliau bisa diomelin semua gitu. Nah, jadi kalau urusan apakah Anies nanti akan bergabung dengan PDI Perjuangan, oke, kita lihat dulu bagaimana tanggapan demi tanggapan dua sisi antara kader PDI Perjuangan seperti Adiana Pitupulu, kemudian juga yang videonya begitu kritis gitu kan. Kemarin kritis banget terhadap Mas Anies Baswedan gitu. Kemudian sekarang juga lagi diviralkan di berbagai platform media gitu kan, di beranda-beranda media sosial dengan cara yang cukup masif gitu. Bukan kubu mantan Emak Mulyono sebenarnya ya, melainkan buzzer-buzzer yang jiwa dan hatinya terlampau dipenuhi oleh rasa kebencian dan kemunafikan. Nah, oke, kita simak berikut ini teman-teman semuanya. Nah, iya dong. Kalau lo udah masuk PDI lo, awas lo ya. Loh, saya ketua umum berdaulat penuh. Semuanya saya ajarin itu, siapa yang nggak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan Nabi, coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen, betul nggak? Lo itu fair loh, you know. Kalau mau masuk sebuah partai ya masuk, kalau enggak ya enggak. Karena ada sekarang masih berlaku toh independen ya. Saya suka bingung loh kalau orang yang mau taruhan di independen itu. Ini tadi kan dapat teguran tuh dari Ibu Megawati, itu gimana perasaannya? Oh nggak apa-apa, itu suatu rasa sayang dari seorang ibu terhadap putrinya, terhadap kami sebagai putra-putrinya. Itu suatu hal yang menjadi motivasi. Perempuan harus tetap kuat, perempuan harus turun ke lapangan, siapapun calon harus turun kan, untuk memastikan apa yang terjadi di lapangan, yang tadi ibu sampaikan. Kita harus terus menjaga kemanusiaan, bagaimana kita bekerja untuk masyarakat dengan seluruh langsung ke masyarakat. Semuanya benar, semuanya benar. Strategi lawan rivalitas apa? Ya? Strateginya untuk lawan rivalitas apa? Yang pasti temui masyarakat. Yang tadi ibu sampaikan ini yang sudah kita lakukan dan insya Allah ke depan akan kita lakukan. Temui masyarakat, datangi masyarakat, sampaikan kita dengan segala kekurangan kelebihannya, sentuh masyarakat sehingga nanti tanggal 27 November bisa memilih kami. Dan yang pasti juga saat kita menang tidak boleh tidak harus turun ke lapangan, memastikan program kegiatan tepat sasaran, lakukan monitoring evaluasi terhadap program kegiatan sehingga apa yang kita janjikan saat kampanye
kampanye itu bisa terwujud karena 5 tahun waktunya. Itu pengalaman saya saat saya jadi wali kota di Tangerang Selatan, tentu akan kita terapkan di tingkat provinsi Banten yang lebih luas lagi. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang gitu kan lagi sibuk mencari koalisi mana yang pengen bergabung kan. Dan dari semua yang diajak itu ya, saya sangat salut sebenarnya sama PDI gitu. Kenapa? Sangat salut banget karena PDI itu menurut saya adalah partai yang tegas, punya pendirian dan pro rakyat. Kamu tahu? Semenjak kalah. Enak iya. Kalau menang ntar dulu deh. Gitu. Tapi semenjak kalah tuh bahkan ya, saya baca berita PDI itu diajak untuk gabung ke koalisi Prabowo Gibran. Dan kalian tahu apa kata PDI? Enggak. Kami tidak akan ikut dalam rangkulan kekuasaan. Ya. Kami ingin merangkul rakyat. Emang kalau rakyat 16% tuh gampang dirangkul. Partai politik lain pun sangat elegan. Golkar selalu mengedepankan pluralisme, perbedaan dan harus ada saling menghargai antara satu dengan yang lain. Negosiasi politik berjalan terus. Kami baru terpilih di hari Rabu, hari Kamis sudah langsung bergerak karena tahapan-tahapan pilkada sudah berjalan. Dalam konteks itu sudah barang tentu ada lobby-lobby politik, ada tarik-menarik perbedaan pendapat. Dan hari ini kami akan mengumumkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yaitu untuk Provinsi Banten, yang pasti teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau nggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Adi Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka, Golkar sangat inklusif, tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari manapun. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak, dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya, sekalipun tidak kita berbeda, sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini majemuk, terdiri dari suku-suku bangsa dan multi partai, yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Adi Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir, kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Itu. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling mengatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar
dan pasangannya Wakil Gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan, tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Dan itulah cita-cita perjuangan daripada Partai Golongan Karya. Terima kasih. Sebelum saya serahkan, ada yang mau tanya, saya persilakan. Selamat pagi Pak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Pak Bahlil, tadi Anda kan datang senyum-senyum, Bapak bilang juga banyak senyuman hari ini. Tadi yang menarik isi pidato Bapak, nyampaian, Bapak sempat menyebut, ini barang bagus, kok barang bagus, pernah nggak dipilih Pak? Kemarin akhirnya sempat awalnya memilih nama Andra Soni Gerindra, kemudian Dimyati Natakusuma PKS. Bagaimana kemudian perbedaan ini disampaikan ke pihak Gerindra dan PKS? Seperti apa komunikasinya? Terima kasih. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa politik itu kan dinamis. Dan politik itu selalu ada komunikasi. Sebelum berakhir, itu biasanya selalu ada dinamika. Dan Koalisi Indonesia Maju, partai-partai sangat kompak semua. Dan hubungan kita baik-baik saja. Dan sampai dengan tadi malam, saya sebagai Ketua Umum Partai berkewajiban untuk mengkomunikasikan ini semuanya. Semua dalam kerangka kebersamaan. Dan saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasko, seorang tokoh besar di bangsa ini, dan ingin mengedepankan adalah kemajuan bangsa. Perbedaan tidak untuk harus kita selalu bicarakan. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami merasa bahwa mendukung pasangan A atau pasangan B di satu partai itu sampai dengan sekarang berdinamika terus. Ada juga partai A sudah melakukan rekomendasi ke si A, besok dibatalkan lagi, dan itu terjadi sejak pemilu kada langsung. Jadi ini bukan barang baru. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Dan saya pikir nggak ada persoalan dan itu nggak perlu dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan untuk kebaikan negara yang lebih baik, tapi juga khususnya untuk Provinsi Banten. Ini melampaui politisi dari politisi yang lainnya, Pak. Ya, dulu kelihatan agak sedikit puritan ketika bersama dengan PKS dan 212. Agak sedikit ke tengah setelah nyanyi Ya Lalwaton, ya kan? Karena dekat dengan kawan-kawan PKB. Kalau saat ini betul bergabung dengan Merah, tunduk ditindas atau bangkit melawan. Angkat tangan kiri. Mereka salam Pancasila kawan. Kalian ini kok hafal lagu-lagu begitu? Dan Pak Anies bukan lagu-lagunya bukan ya Toibah lagi, bukan. Kepak sayap kebangsaan lagi, Pak. Kan kau udah mulai dengar Krisdayanti menghargai Malioboro. Iya kan? Nah ini apa namanya? Jangan-jangan nanti kemeja kampanyenya didesain oleh Samuel Watimena. Sudah lengkap di situ. Seniman. Yang pasti bagi saya tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan, ucapan segala macam. Sekali lagi Pak Anies dan Pak Sandi. Itu that's again. Saya selalu kasih ucapan selamat. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa kata saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan.